berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda, dissenting opinion, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan pendapat berbeda, dissenting opinion, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Silakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi adalah keputusan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi hari ini, hari Kamis tanggal 15 Juni 2023. Sebagaimana kita dengarkan tadi, saya ambil potongan pentingnya tentang amar putusannya, yakni Majelis Hakim yang dibacakan oleh ketuanya, Ketua MK Pak Anwar Usman, menyatakan menolak gugatan terhadap sistem pemilu 2024 nanti yang menggugat agar dilaksanakan dengan cara sistem tertutup. Karena ditolak oleh Majelis Hakim dengan berbagai macam argumentasi yang tadi panjang lebar, intinya bahwa pemilu 2024 besok sistemnya tetap akan dilaksanakan dengan sistem secara terbuka sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh kita semua pada pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, beberapa hal yang disampaikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tadi yang saya ikuti, bahwa baik sistem terbuka maupun tertutup sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian penggugat juga mengatakan sistem terbuka sangat berpotensi adanya pragmatisme politik atau politik uang lah. Itu dibantah juga oleh Majelis Hakim, yakni bahwa itu pun sama-sama berpotensi terjadi pada sistem tertutup. Para calon legislatif di DPR, DPRD provinsi dan kabupaten sama-sama memiliki peluang yang sama untuk bermoney politik, baik secara terbuka maupun tertutup. Yang tertutup, potensi pragmatisme money politik itu tetap terjadi di internal partai politik. Kemudian, jika dikatakan bahwa potensi pragmatisme atau money politik itu terjadi dan menimbulkan potensi korupsi pada wakil-wakil rakyat kita, itu pun sama terjadi pada sistem tertutup. Menurut Majelis Hakim, sama-sama peluangnya tidak jauh berbeda. Sistem tertutup pun sama-sama akan berpotensi untuk menimbulkan sikap-sikap atau potensi korupsi pada wakil-wakil rakyat kita. Nah, untuk menutup atau mencegah adanya sikap-sikap korupsi itu, Hakim tadi mengusulkan beberapa hal penting, diantaranya adalah penegakan hukum, yakni calon-calon wakil rakyat atau wakil rakyat yang terpilih atau yang kedapatan melakukan money politik atau korupsi, maka mestinya dilakukan penegakan hukum yang tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Bahkan kalau perlu, ada undang-undang yang lebih tegas untuk membubarkan partai politik yang terbukti di situ parah terjadi sikap-sikap korupsi. Nah, itu. Oke, saya kira poin utamanya keputusan yang kita tunggu-tunggu sekian bulan, sekian minggu, sekian hari terkait dengan sistem pemilihan terbuka atau tertutup pada pemilu besok sudah kita peroleh informasinya. Keputusan Mahkamah Konstitusi hari ini sudah tegas menolak gugatan penggugat akan sistem ini, yakni memutuskan bahwa sistem pemilu pada 2024 besok tetap akan dilaksanakan dengan cara sistem terbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.